Dengan tema kerjakan keselamatanmu. Ya, tadi ada pertanyaan tadi ya, tapi ada jawaban yang mengejutkan. Apa itu jawaban yang mengejutkan? Nanti akan kita bahas ya. Ya, tapi di sini kita melihat apa maksud daripada kerjakan keselamatanmu yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Mari kita bersama-sama membuka dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang kedua ayat 12 dan ayat yang ke-13. Sudah menemukan? Ya, pastikan dulu karena kita akan baca secara bersama-sama dan bersuara. Ya, karena bisa juga membaca tapi tidak bersuara. Tapi saya harapkan kita membaca dengan bersuara. Filipi 2 ayat 12 dan ayat yang ke-13, 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Paulus di sini mengatakan dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, ada satu hal yang sangat menarik di sini, bahwa kamu senantiasa taat. Sedikit tentang jemaat di Filipi, ini adalah jemaat yang banyak menderita karena Injil. Karena mereka mengikut Kristus. Tapi dengan banyaknya penderitaan, penganiayaan, maka iman jemaat di Filipi ini pun bertumbuh dengan luar biasa. Ya, dengan luar biasa. Tetapi di sini Paulus membuat satu permintaan khusus, karena Paulus tidak bersama-sama dengan mereka, sedang tidak bersama-sama dengan mereka. Tapi ada satu hal yang diakui oleh Rasul Paulus dengan mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Berarti kalau sampai Rasul Paulus mengakui bahwa orang atau jemaat di Filipi senantiasa taat. Taat di sini berarti mentaati firman Tuhan. Kalau dibilang sebagai orang percaya yang taat, berarti dia taat apa? Beribadah. Taat dia berdoa. Kalau ada mungkin program membaca Alkitab setahun, saya yakin pasti mereka taat melakukannya. Ya. Kemudian apa? Taat memberikan persembahan, menyediakan waktu, bahkan taat walaupun ada kesukaran. Tapi di sini Paulus sedang mengingatkan bahwa ada potensi orang itu mengalami kemunduran oleh karena masalah. Sehingga dia katakan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Takut dan gentar di sini bukanlah melakukannya dengan ketakutan, tetapi dengan sikap hormat, menghormati Tuhan. Maka dikatakan di sini, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Dan satu ayat berikutnya adalah, karena Allah lah yang mengerjakan di mana di dalam kamu. Berarti kalau Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, mereka sudah ada persekutuan dengan Allah, pengenalan akan Allah. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Kalau bukan Allah kalau Allah tidak terlibat mengerjakannya, kita tidak mungkin, jemaat Filipi tidak mungkin bisa mengerjakannya. Maka dikatakan baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Mengerjakan keselamatan bukanlah mengerjakan suatu aturan agama atau ketentuan-ketentuan tertentu untuk
selamat atau supaya memperoleh keselamatan. Bukan. Bukan mengerjakan suatu aturan untuk atau supaya selamat. Karena di sini katakan kerjakanlah keselamatanmu. Memang masih ada orang yang mengartikannya demikian. Dengan alasan apa saudara-saudara? Ya kalau kita tidak kerjakan, mana mungkin kita bisa sampai di ujung. Ya menyelesaikan semuanya. Kalau kita diam saja, kan keselamatan kita bisa hilang. Justru itulah yang mau ditekankan di sini. Bagi orang yang sudah diselamatkan, akan ada kegiatan, ada ketaatan. Karena apa? Ayat yang ke-12, 13 tadi dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Kenapa Allah mengerjakan di dalam mereka? Karena mereka sudah memiliki, sudah memperoleh keselamatan. Coba kita perhatikan terjemahan untuk membandingkan bahwa yang dimaksudkan mengerjakan keselamatan ini bukanlah supaya selamat. Ada dua yang saya cantumkan di sini. Yang pertama itu firman Allah yang hidup. Yang disingkat itu F-A-Y-H. Nah, di situ dikatakan, saudara-saudara yang saya kasihi, ketika saya berada bersama dengan saudara, saudara selalu berusaha menaati petunjuk-petunjuk saya. Sekarang pada waktu saya jauh, saudara harus apa? Lebih banyak berusaha untuk mengerjakan hal-hal baik sebagai buah-buah keselamatan. Ya, sebagai buah-buah keselamatan, menaati Allah dengan penuh hormat, rasa serta takut akan segala sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan hatinya. Sebab Allah bekerja di dalam saudara dan menolong saudara agar berkeinginan untuk menaati Dia serta melaksanakan kehendaknya. Jadi di sini dikatakan menurut firman Allah yang hidup buah-buah dari keselamatan. Nah, menariknya di dalam terjemahan sederhana dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudari yang saya kasihi, sebagaimana kalian selalu taat kepada saya, sekarang saya mendorong kalian untuk berusaha hidup dengan cara yang pantas bagi orang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Ya. Jadi berusaha hidup dengan cara yang pantas bagi orang yang sudah diselamatkan. Kalau di dalam firman Allah yang hidup sebagai buah keselamatan. Ini yang sudah diselamatkan oleh Allah dengan takut dan hormat kepadanya. Jangan lakukan itu hanya kalau saya bersama-sama, tetapi lebih baik lagi kalau kalian melakukannya pada waktu saya tidak ada. Ya, jadi ada di sini dorongan supaya itu lahir daripadamu, bukan hanya kalau diperhatikan, kalau diawasi. Maka ayat yang ke-13, karena Allah lah yang memberikan keinginan dan kemampuan, kan? Keinginan dan kemampuan kepada kita masing-masing untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Jadi jelas di sini mengerjakan keselamatan ternyata itu bukan berusaha supaya memperoleh keselamatan. Ataupun bukan berusaha menjaga supaya keselamatan tidak hilang. Bukan. Ya, tapi menghasilkan buah. Artinya menunjukkan bahwa kita adalah orang yang sudah memperoleh keselamatan. Saya katakan sekali lagi, mengerjakan keselamatan adalah menunjukkan cara hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan. Ya, itu kalimat yang kalau saya rangkum dari dua versi tadi. Kalau tadi buah-buah keselamatan
menunjukkan cara hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan. Maka saya buat di sini kalimat, mengerjakan keselamatan adalah menunjukkan cara hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan. Yakni menjadi teladan dalam iman dan perilaku. Artinya, orang bisa melihat perbedaan yang ada pada kita melalui apa? Melalui iman kita, ibadah kita. Orang melihat kita beribadah. Ya, orang ini banyak kali ibadahnya. Di gereja, para hari Kamis, para hari Selasa, para hari Rabu, semua. Yang tidak ada itu cuma para hari Senin. Iya, yang belum pernah ada. Tapi kalau para hari Selasa, para hari Rabu, para hari Kamis, para hari Jumat, baru para hari Sabtu memang nggak ada lagi ya. Ya Selasa sampai Jumat. Ada lagi persekutuan, ya. Ada lagi pertangyangan. Itu dilihat orang dan itu baik. Tetapi bagaimana dengan perilaku sehari-hari? Apakah itu sudah menunjukkan? Dulu saya pernah awal-awal kembali ke Medan, di awal tahun 2000-an saya pulang kampung. Hari Sabtu baru selesai bergereja hari Minggu, saya mau kembali ke Medan. Saya melewati satu desa, melintasi satu desa, ada di situ ibu-ibu sedang berantem. Dan itu hari Minggu, pakaiannya pun mungkin masih oleh istilah sekolah minggu pakaian amen-amen ya, baju amen-amen. Dan terkonfirmasi. Jadi karena tempat itu adalah tempat untuk angkutan ke Bali G, karena kami kan orang kampung ya. Jadi ada angkutan desa. Jadi waktu berantem adalah orang yang sedang menjaga kedainya, kede. Kalau orang Batak kode ya. Kebetulan teman saya waktu SMP. Dia bilang, tengok dulu. Berantem orang itu. Yang gitunya diajarkan di gereja. Nah, dibilang kawan ini. Lebih bagus kayak aku, walaupun tidak ke gereja, aku gak berantem katanya. Membela diri dia. Tapi itu merupakan satu teguran. Ya. Baru pulang dari gereja, sudah langsung gado. Ya. Kenapa kawan itu mengatakan memang yang gitunya tadi diajarkan di gereja? Karena mereka masih pakaian gereja. Seperti itu. Bukan berarti salah ke gereja. Tetapi kalau tidak selaras, itu menjadi pertanyaan. Berarti apa yang dikatakan tadi dalam Filipi menurut terjemahan firman Allah yang hidup tidak menunjukkan buah-buah keselamatan, atau dalam terjemahan saudara cara hidup orang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Itu yang saya maksudkan dari kalimat mengerjakan keselamatan adalah menunjukkan cara hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan. Orang lihat perbedaan hidup kita. Jadi bukan hanya melihat kegiatan keagamaan, kerohanian, tapi harus tampak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menjadi teladan dalam hal iman dan perilaku. Artinya di sini kembali menunjukkan bahwa kita telah mengenal Allah yang benar, yang telah menyelamatkan kita, menunjukkannya melalui cara hidup yang benar pula. Kata mengenal di sini berarti ada persekutuan dengan Allah. Sebab tidak mungkin kita mengenal seseorang, tidak mungkin kita mengaku mengenal seseorang itu kalau hanya pernah kita lihat. Tapi yang dimaksud mengenal itu berarti kita bergaul dengan dia, pernah kumpul bersama-sama dengan dia, berbincang-bincang, dan kalau orang tanya siapa namanya, apa pekerjaannya, di mana tempat tinggalnya, berarti itu menunjukkan kita kenal. Demikian juga dengan mengenal Allah. Jadi menunjukkan bahwa kita mengenal Allah yang benar. Ya. Jadi kita memperhatikan di sini ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, bagaimana mengerjakan keselamatan ini. Dari dua ayat yang kita baca tadi,
Saya mau menyampaikan secara singkat bagaimana kita mengerjakan keselamatan dari hal-hal yang sangat sederhana. Yang pertama, karena menyadari, ada kesadaran siapakah aku atau diriku dan mengenal siapa Allah yang kusembah. Dari situ. Karena biasanya orang pasti memikul beban sesuai dengan identitasnya. Ya kan? Jadi kalau orang memakai seragam, pasti orang menunggu, misalnya ada orang pakai seragam yang bersifat keagamaan misalnya. Tetapi di dalam lalu lintas dia melanggar, pasti orang bilang, percuma ini. Nah, kan seperti itu kan? Menunjukkan siapa kita. Jadi kalau orang sudah pakai seragam itu sedikit banyak akan menjaga perilakunya. Tapi jangan, sebagai orang Kristen seharusnya tidak demikian. Tidak harus dengan seragam atau dengan predikat. Ya nggak enak bohong karena apa? Hamba Tuhan kan nggak enak. Loh, bukan karena hamba Tuhan, memang bohong itu salah. Kalau orang sudah lulus sekolah minggu, pasti tahu persis bohong itu salah, bukan? Karena ada lagunya. Bohong itu dosa. Kalau udah lulus sekolah minggu ya. Udah lulus semua ada sertifikatnya. Ya. Siapakah diriku sekarang? Dalam Roma pasal 2 ayat 8 dan 9 dan 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 menunjukkan hal itu. Yang pertama, siapakah diriku? Yaitu pribadi yang telah diselamatkan melalui kasih karunia dalam Yesus Kristus. Ini yang pertama, sadar bahwa kita sudah diselamatkan. Jadi bukan supaya diselamatkan kita melakukan pekerjaan baik itu, tapi karena sudah diselamatkan. Kita melihat dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 apa dikatakan di situ? Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi apa? Pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi ketika kita menunjukkan perilaku di tengah-tengah masyarakat, mari kita melihat kepada diri kita. Aku adalah orang yang sudah diselamatkan. Karena diselamatkan itu bukan karena hasil usahaku, maka harus saya jaga, saya harus syukuri. Saya harus tunjukkan bahwa aku diselamatkan bukan karena usahaku. Jadi siapa diriku? Supaya lebih jelas nanti kita melakukan kehendak Allah, bukan supaya aku diselamatkan, tapi karena aku sudah diselamatkan. Ketika kita pun nanti memberikan persembahan, mentaati firman Tuhan, rajin beribadah, bukan lagi alasannya itu supaya, tapi karena sudah diselamatkan, karena dipelihara, karena diberkati. Kata supaya ini, ada satu istilah yang saya dengar 2 tahun lalu dari seorang pengkhotbah. Dia mengatakan kalau Anda datang beribadah supaya disembuhkan, memberi persembahan supaya diberkati, berdoa supaya diberkati usahanya, berarti ibadah Anda adalah ibadah transaksional. Tahu transaksi? Ada jual beli. Jadi saya kasih supaya bisa saya terima. Ibadah janganlah demikian. Karena kita beribadah sebagai ucapan syukur. Jadi kalau sebagai ucapan syukur bukan supaya tetapi karena. Ya. Itu dulu yang pertama. Siapa diriku. Baru kemudian siapa yang kusembah. Dan ini akan sangat melengkapi ayat dari 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Siapa yang kusembah? Allah yang telah memilih dan yang telah menjadikanku kepunyaannya sendiri.
Mari kita perhatikan di ayat itu apa dikatakan di sana. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ini menarik sekali dan sangat dalam, umat kepunyaan Allah sendiri. Kalau kita umat kepunyaan Allah sendiri, berarti Allah pasti akan menjaga kita. Pasti akan memperhatikan kita. Tapi di sini, kalau kita sudah tahu bahwa kita dijadikan umat kepunyaan Allah sendiri memiliki tujuan, bahkan secara ekstrimnya tuntutan kepada kita. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Jadi kita sudah keluar dari kegelapan. Kegelapan di dalam dosa, masuk kepada terang keselamatan. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu apa? Tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Hanya karena belas kasihan. Supaya kamu. Jadi siapa saya sebelumnya? Siapa saya sekarang? Dan apa yang menjadi tugas kita? Dan perlu kita tahu, kalau kita belum dipindahkan dari kegelapan kepada terang, kalau kita belum dipilih dan dijadikan miliknya pribadi, tidak mungkin kita bisa memenuhi tuntutan Allah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Apa yang mau kita beritakan? Kita sendiri tidak melihatnya, apalagi mengalaminya. Jadi saudara, apa yang dimaksud dengan bersaksi? Menceritakan perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Disembuhkankah, berkat jasmani kah, atau berkat-berkat yang lain, sukacita. Karena apa? Ada yang kita saksikan, ada yang kita alami sendiri. Kita ceritakan kepada orang lain bahwa ada perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib dalam kehidupan kita. Kita mengenal itu menjadi dasarnya kenapa kita perlu mengerjakan keselamatan. Itu perlu kita menyadari siapa diri kita dan siapa Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal. Sehingga di sini kita melihat bahwa kita dipilih, dipanggil dan diselamatkan untuk menjadi alat kemuliaan Allah. Menjadi alat kemuliaan Allah. Kalau hanya karena melihat orang, karena diawasi, itu Allah tidak dimuliakan. Makanya Paulus mengatakan, kamu senantiasa taat. Tetapi tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, dengan hormat kepada Allah. Bukan saja ketika aku masih hadir, tetapi terlebih. Terlebih ketika aku tidak hadir, itu baru memuliakan Tuhan. Waktu saya dulu praktek pelayanan di satu gereja di Jawa Timur, lalu ada satu hal yang ditugaskan oleh pendeta jemaat kepada saya, lalu ternyata saya tidak mengerjakannya. Ketika ditanya, lalu kenapa kamu tidak kerjakan? Aku lupa, maaf, saya bilang. Ada pernyataan dia yang mungkin kelihatan sederhana, tapi bagi saya itu menjadi satu pernyataan yang sangat mendalam dan itu sangat mempengaruhi saya dalam pelayanan selanjutnya sampai hari ini. Ketika dia katakan, untuk Tuhan kau bisa lupa. Wah, sederhana sekali kan? Kalau untuk Tuhan saja bisa kau lupa. Bagaimana kalau kau berjanji untuk manusia? Itu membuat saya akhirnya bisa lebih berhati-hati.
Maka saya sampai hari ini puji Tuhan, jadwal-jadwal pelayanan yang saya terima tidak diingatkan pun saya akan ingat. Ya. Cuman satu saja, kalau saya lupa saya tidak ingat. Tapi rupanya ketika membiasakan diri mengingat hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, itu akan menolong untuk tidak lupa dengan hal-hal yang lain. Karena apa? Terlatih. Ya. Terlatih. Jadi bukan sana lebih penting, karena di sana pelayanan khotbah minggu, khotbah ini bagi saya itu tidak berbeda. Mengingatnya, tidak. Apakah itu khotbah minggu di gereja yang jumlahnya berapa, atau itu hanya itu dalam pelayanan memimpin kelompok PA mengajar, itu selalu bisa saya ingat. Karena apa? Di situ saya disadarkan kalau itu berkaitan dengan pekerjaan Tuhan, mau skala apapun, itu adalah pekerjaan besar. Mau berapa orang pun yang dilayani, itu adalah pekerjaan besar. Karena itu pekerjaan Tuhan, berarti itu sangat serius. Tidak boleh memandang berapa jumlahnya, golongan di situ orang yang bagaimana, berkedudukan tinggi kah, pejabat kah dia, tokoh kah dia, bukan itu yang dipandang kah. Tapi satu hal, kalimat dari awal tadi, untuk Tuhan kau bisa lupa, kalau itu pekerjaan Tuhan, kita serius pasti tidak lupa. Belum lagi dalam hal di tempat yang lain, dalam hal terlambat, tapi itu gak usah dulu saya ceritakan sekarang. Menjadi alat kemuliaan Allah. Artinya mau diingatkan saya, kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, harusnya kau persembahkan yang terbaik. Salah satunya itu, kamu tidak boleh lupa. Itu yang pertama, kita menyadari bahwa siapa kita sebagai orang yang diselamatkan, dan Allah yang sudah menyelamatkan kita dan menjadikan kita miliknya. Dan dengan itu kita harus menjaga diri kita, bahwa saya orang selamatkan dan saya menyembah Allah yang benar. Lalu yang kedua, didasarkan, jadi kalau kita tadi menyadari siapa kita, siapa yang kita sembah, didasarkan pada yang yaitu karena apa aku harus mengerjakan ini dan untuk siapa aku mengerjakannya. Dari jawaban tadi, waktu MC bertanya, jangan berbuat baik supaya masuk surga. Tapi tunjukkanlah perbuatan baik karena kita sudah memiliki kewargaan di surga. Itu kata Paulus kepada setiap orang percaya. Karena kewargaan kita ada di surga dan dari sana kita menantikan juru selamat kita. Kok bisa? Karena nama kita sudah terdaftar. Kapan? Ketika kita percaya. Akan berbeda orang berbuat baik supaya masuk surga dengan berbuat baik karena sudah punya kepastian masuk surga. Jadi kalau supaya ini adalah usaha yang membuat bisa putus asa. Karena apa? Dia tidak tahu kepastiannya sampai kapan itu terpenuhi. Tapi karena kalau kita sudah sadar bahwa kita sudah punya hak, punya kewargaan di surga, kita berbuat baik, kita melakukan perbuatan baik itu adalah sebagai ucapan syukur kepada Tuhan melalui perbuatan baik kita. Apakah itu mendukung pelayanan, menolong orang lain, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Status kita sebagai terang dunia. Jadi karena apa kita mengerjakan, kita mengerti status kita sebagai terang dunia. Coba kita melihat di dalam Matius pasal yang kelima ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Apa dikatakan di sana? Kamu adalah
pakai adalah. Berarti siapa kita? Terang dunia. Jadi bukan berbuat baik supaya dengan itu kita menjadi terang dunia. Supaya tahu membedakannya ibu-ibu ya. Tetapi kita berbuat baik karena kita adalah terang dunia. Bukan supaya kita menjadi terang dunia. Bisa nggak membedakan? Jadi kita berbuat baik bukan supaya kita jadi terang dunia. Tapi kita berbuat baik karena kita adalah terang dunia. Bukankah itu dikatakan, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat yang ke-16 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi supaya mereka memuliakan Bapa di sorga. Untuk kemuliaan Tuhan kita berbuat baik. Bukan untuk mencapai, memperoleh. Karena di dalam Efesus 2, 8 dan 9 tadi dengan tegas dikatakan, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau saya karena berbuat baik, saya masuk surga, tidak perlu Yesus mati buat saya. Tidak perlu Yesus datang ke dalam dunia. Tapi karena tidak ada satu perbuatan pun yang membuat kita masuk surga. Karena untuk masuk surga harus ada korban tebusan. Dan korban itu harus tidak bercacat dan tidak bercela. Dan yang memenuhi syarat untuk jadi korban tebusan itu adalah Yesus Kristus. Jadi kalau saya ditanya, apakah nanti saya masuk surga tahu? Tidak, saya akan katakan iya. Karena kasih karunia. Ya. Kalau tidak, maka kita bisa menjadi orang yang putus asa. Mempertanyakan, sudah cukupkah seperti saya katakan tadi. Tapi di sini dikatakan, karena kita sudah memiliki satu predikat sebagai terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi Bapa dipermuliakan. Kemudian mengerjakan keselamatan, memuliakan Kristus yang sudah menyelamatkan. Di dalam Ibrani 12 ayat 1 dan ayat yang kedua, luar biasa pernyataan penulis Ibrani di sini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi salah satu bagian mengerjakan keselamatan itu adalah menanggalkan. Jadi selain daripada dosa itu sendiri, beban-beban yang merintangi kita untuk bersekutu dengan Tuhan, yang merintangi kita untuk melakukan hal-hal yang baik, kita harus tanggalkan itu semua. Dan ayat yang kedua dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dengan hanya memandang kepada Yesus. Kenapa memandang kepada Yesus? Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah, yang memimpin kita. Kalau orang yang menjadi tujuan kita,
fokus kita, mereka masih bisa salah seperti kita. Ya. Mungkin ada orang-orang tertentu yang dipakai Tuhan menjadi berkat bagi saudara. Apalagi sekarang ini kan bisa kita mendengarkan PA, khotbah atau nyanyi. Boleh. Tapi harus Yesus menjadi tujuan yang utama. Karena beberapa kasus saya melihat sendiri orangnya, ada orang yang mengidolakan bahkan mengkultuskan tokoh-tokoh rohani. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, maka yang mengkultuskan ini pun akhirnya ikut juga mundur imannya. Harus tertuju kepada Yesus. Tahun 1997 saya mengikuti acara KKR Reform di Istora Senayan, Jakarta. Pak Pendeta Stephen Tong yang berkhotbah pada waktu itu, dia menceritakan ada orang-orang yang dia layani, lalu membuat satu pernyataan, salah satu pernyataannya itu dia mengatakan, pokoknya saya akan meniru Pendeta Stephen Tong. Lalu dia bilang dalam khotbah itu, kamu jangan meniru saya. Karena saya bisa salah, saya bisa berdosa, saya bisa gagal. Tirulah Yesus, kata beliau. Mungkin saking kagumnya orang tersebut kepada beliau, pada Pendeta Stephen Tong, pelayanannya yang skala internasional. Aku mau seperti dia. Jadi sampai gerak-geriknya pun ditiru oleh orang itu. Cara dia berkhotbah sampai gayanya pun ditiru. Tapi dia ingatkan, kamu jangan meniru saya. Saya bisa salah. Tapi tirulah Tuhan Yesus. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya di sini, kalau kita menyadari, berarti menunjukkan cara hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan, yakni sebagai ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Sebagai ucapan syukur. Kita melayani itu sebagai ucapan syukur. Bukan sebagai alat untuk melunakkan hati Tuhan supaya kita diberkati, tidak. Tetapi karena ucapan syukur, sebagai ucapan syukur karena Tuhan baik bagi kehidupan kita. Dan yang terakhir, digerakkan dan atau didorong oleh apa kita mengerjakan keselamatan itu. Yang pertama, itu hanya bisa terjadi oleh dorongan Roh Kudus. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun kerelaan menurut kerelannya. Ya, kemauan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13 dan 14, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dari segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau bukan Roh yang bekerja dalam hidup seseorang, dia tidak akan bisa mengerjakan keselamatan. Lalu satu hal lagi, oleh kasih karunia. Pernyataan Paulus ini bagi saya sangat menarik dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 9 dan 10. Ini saya kutipannya saja. Karena aku adalah
yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Paulus menyadari dulu siapa dia. Karena dia dulu merasa benar, merasa mengabdi kepada Allah ketika dia menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Tetapi ketika dia ditangkap oleh Kristus, dia sadar bahwa itu adalah dosa. Bahkan dia mengatakan sebenarnya saya tidak layak disebut rasul. Tapi kita lihat ayat berikutnya. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Coba kita lihat kalimat selanjutnya atau kita baca sama-sama. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi kalau orang bisa bekerja lebih dibandingkan dengan orang lain, mari kita tiru Paulus. Yang mengatakan bukan aku. Maka sangat disayangkan kalau sampai ada orang mengatakan kalau aku tidak ada di situ, pelayanan itu tidak jalan. Pelayanan itu adalah pekerjaan Tuhan. Harusnya dia berkata, aku bersyukur aku boleh terlibat di dalam pekerjaan itu. Dan itu maju bukan karena aku, tapi aku bersyukur aku termasuk orang yang terlibat di dalamnya. Paulus mengatakan, bukan karena aku. Aku bekerja lebih, tapi bukan aku, tetapi kasih karunia. Di sini Paulus karena dia mengingat semuanya itu kasih karunia, maka dia kerja dan melayani melebihi bahkan murid Kristus yang paling inti. Tetapi Paulus tidak menyombongkan diri. Itu sebabnya dia mengatakan kepada jemaat di Filipi, karena Allah lah yang mengerjakan, bukan pekerjaan dia sendiri. Jadi yang mendorong dan memampukan kita untuk mengerjakan keselamatan adalah kuasa Roh Allah, bukan kekuatan diri kita sendiri. Bukan kekuatan diri kita sendiri. Kita harus sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata apa? Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi, mengerjakan keselamatan, perlu kita sadari, itu menuntut satu komitmen. Ya. Saya senang ada komitmen jam 5 dimulai, karena jam 5 dijadwalkan. Itu satu bentuk komitmen. Ada banyak bentuk komitmen yang lain. Saya harus doa pagi jam segini. Ada komitmen. Kemudian menuntut kesetiaan dan juga kesungguhan. Kesungguhan. Itulah yang saya mengerti setelah saya membaca dan mencoba menelaah mengerjakan keselamatan ini. Supaya kita ada kesadaran siapa kita dan siapa yang kita, ada dasarnya apa dan untuk siapa. Dan kemudian siapa yang menggerakkan. Ternyata bukan kita. Tetapi meskipun roh itu bekerja secara dinamis yang disebut dengan dunamos. Tapi kalau kita tidak memberikan diri kita untuk dipakai, roh itu tidak bisa memaksa kita untuk mengerjakan keselamatan kita. Tapi yang pasti adalah bagi orang yang sudah diselamatkan, roh itu akan bekerja. Yang dituntut dari kita adalah ketaatan dan kesungguhan. Jangan mendukakan roh dan jangan memadamkan roh. Terpujilah Tuhan yang memberikan keselamatan kepada kita. Maka kita sadar
bahwa kita mengerjakannya bukan supaya kita diselamatkan, tapi karena kita sudah diselamatkan. Sebagai ayat penutup, kita membaca bersama-sama Efesus 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan. Terserah apa yang Tuhan persiapkan. Sebagai ibu rumah tangga, maka itulah pekerjaan baik untuk ibu yang memang tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Tapi ada yang meniti karir, berusaha atau bekerja, lakukanlah itu sebagai satu pekerjaan yang baik. Namun di atas semuanya itu, pekerjaan baik itu tentu tidak terlepas daripada kita membangun hubungan persekutuan sesama dengan orang percaya dan persekutuan kita dengan Tuhan. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita